Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 9. Alhamdulillah ya, pada naik dari kelas 8 ke kelas 9, dan tahun ini adalah tahun terakhir untuk kalian untuk menikmati masa-masa SMP. Jadi apa jadi jadikanlah masa SMP ini menjadi masa yang baik, banyak belajar hal-hal kebaikan, banyak belajar hal-hal yang belum kalian kuasai. Oke. Hari ini masuk bab pertama untuk pelajaran IPA ini. Afwan ya, banyak suara soalnya Bapak ini sedang di rumah. Jadi semoga tetap materinya dapat disimak dengan baik. Nah, kemudian ini materi untuk hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita bahas tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana pembahasannya yang pertama kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada manusia, proses fertilisasi atau pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan embrio, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia, kesehatan organ reproduksi. Oke. Nah, ini sebelum dilanjutkan, untuk tugas hari ini adalah merangkum materi ini. Jadi materi tentang sistem reproduksi pada manusia ini coba dirangkum. Kemudian rangkumannya minimal 2 halaman ya, dan halamannya tuh penuh, jangan 2 baris cuman diisi sebaris, habis itu ke baris ketiga, habis itu baris kelima, tapi baris 1, baris 2, baris 3 ya, insyaallah. Coba kemudian dikumpulkan maksimal besok tanggal 21 Juli 2020 pukul 7 ya, maksimal seperti semester yang lalu. Nah, kemudian untuk sistem reproduksi pada manusia, jadi kan sebagai manusia istilahnya sudah sunatullahnya bereproduksi ya, beranak gitu. Nah, kenapa maksudnya kan istilahnya untuk memakmurkan bumi ya, manusia sebagai khalifah. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian kan dalam mereproduksi manusia itu, jadi kan ada sistem reproduksinya. Nah, seperti yang udah kalian ketahui, mungkin udah familiar ya. Yang pertama sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria, jadi sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel jantan yang disebut sperma. Jadi sperma ini atau sel jantan ini adalah hasil dari sistem reproduksi pria. Nah, kemudian sperma ini merupakan sel tunggal yang tersusun atas kepala dan ekor. Nah, di sini Bapak di cover menggambarkan sperma. Sperma itu ada kepala dan ekor. Jadi ekornya ini adalah alat geraknya yang membantu sperma itu bergerak. Kemudian kepalanya itu berisi informasi genetis. Jadi misalkan kenapa Rafif misalkan mirip dengan ayahnya Rafif, atau Umer mirip dengan ayahnya Umer misalkan, yaitu karena ada faktor genetis yang dibawa oleh si kepala sperma ini. Jadi misalkan kalau ya itu ya. Nah, kemudian ini ini jangan ini ya, ini insyaallah ini sains ya. Nah, jadi ini adalah sistem reproduksi pria. Jadi tidak hanya penis saja, sistem reproduksi pria itu banyak ya, dari testis, penis, uretra, rektum, kelenjar prostat dan lain-lainnya. Kita akan coba belajar ini. Yang pertama ada testis. Nah, testis di sini, testis, coba lihat panahnya. Nah, testis. Nah, testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan
hormon reproduksi. Jadi sperma dihasilkan dari testis ini. Nah, kemudian juga ada skrotum. Skrotum itu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Jadi kantongnya testis. Jadi di dalam skrotum ada testis dan fungsinya itu mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi kalau nggak ada skrotum ini, hanya ada testis saja, itu kemungkinan spermanya itu mati karena suhunya tidak stabil. Seperti misalkan ya itu apa maksudnya, sperma suhunya terjaga seperti kalian memelihara apa ya, maksudnya memelihara misalkan hamster atau memelihara hewan apa gitu kan, istilahnya kandangnya itu harus dibuat suhunya bagus agar bisa hidup. Nah, begitupun sperma pun harus dibuat suhu tertentu agar bisa tetap hidup. Nah, kemudian ada juga yang disebut tubulus seminiferus. Nah, jadi kalau testis itu dia itu kan bulat gitu kan, kayak bulat lonjong. Kemudian kalau dibelah itu seperti ini, seperti yang warna kuning ini. Nah, di situ ada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus, coba perhatikan panah yang warna kuning. Nah, itu tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di dalam testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, jadi di sini sperma dibentuk. Nah, kemudian di sini ada namanya sel interstitial atau Leydig cell. Itu yang warna hitam itu. Nah, itu interstitial cell atau Leydig cell. Nah, sel tersebut berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria dan terdapat di testis. Nah, kemudian ada sel Sertoli. Jadi kalau tadi di sini ini si testis itu dibelah misalkan, ini gimana para ilmuwan mengetahui ini, misalkan kayak kayak ada korban kecelakaan gitu yang tidak diketahui identitasnya, itu kan milik negara. Nah, itu selama untuk ilmu pengetahuan itu dibolehkan untuk diotopsi, misalkan kayak diotopsi. Jadi kita tuh mengetahui struktur-struktur atau organ-organ manusia itu. Jadi tapi ya harus dengan kaidah medis ya, kaidah penelitian yang baik dan benar gitu kan, nggak sembarangan juga. Nah, mungkin kalau yang cita-citanya jadi saintis harus familiar dengan hal seperti ini. Nah, kemudian juga ada sel interstitial cell yang tadi. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan hormon kelamin pria dan terdapat di testis ya. Kemudian sel Sertoli ini juga masih di testis. Sel yang terdapat di testis dan menyediakan makanan bagi sperma. Kan di testis itu ada sperma tuh kan, sperma itu bisa tetap hidup karena tadi ada kantung testis yang namanya skrotum. Nah, di dalam skrotum itu ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu adalah di dalam testis dan sebagai penyedia makanan untuk sperma. Jadi sperma tetap bisa hidup dengan penyedia makanan dari sel Sertoli ini. Nah, kemudian di sini penis alat kopulasi. Maksudnya alat kopulasi itu adalah kayak buat nembak sperma. Jadi kalau nggak ada testis kan susah istilahnya untuk dari maksudnya pertukaran sel kelamin betina atau sperma dengan ovum di sel reproduksi atau di sistem reproduksi wanita. Kemudian fasa diferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nah, fasa diferensia di sini ada saluran dari testis. Coba lihat saluran dari testis yang warna kuningnya. Saluran dari testis ke ada vas deferens. Nah, itu tulisannya vas deferens itu atau fasa diferensia menyalurkan sperma ke kantong sperma. Dia jadi kayak selang gitu ya. Kayak selang. Kemudian ada ductus epididymis. Dia tempat pematangan dan penyimpanan
sementara sperma, kemudian kantong sperma, tempat menampung sperma, dan kelenjar prostat. Bukan prostat ya, ada R-nya, prostat, dan kelenjar Cooper. Ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Ini kalau cairan semen ini itu seperti cairan warna bening gitu, warna bening. Tapi bukan urin ya. Ada urin, ada semen, ada sperma atau air mani. Nah, itu ada harus bisa membedakan ya. Untuk pengetahuan tentang sistem reproduksi agar kita aware terhadap sistem reproduksi kita. Nah, kemudian ini sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita di sini ada ovarium. Nah, ovarium itu tempat memproduksinya sel telur. Nah, kemudian juga lihat panah warna orange-nya ada tuba fallopi atau oviduk atau sel telur. Nah, membawa sel telur dari ovarium menuju uterus. Nah, ovarium ke uterus ya. Nah, ini badan tempat tumbuh embrio ini disebut uterus ya. Kemudian vagina tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Nah, ini jadi tadi sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita wajib Ananda tahu bagian-bagiannya dan fungsinya ya. Insya Allah di ulangan atau di UB nanti akan keluar hal-hal seperti itu. Jadi mohon dipahami, dan ini juga penting agar kita bisa paham dan aware, kita peduli terhadap sistem reproduksi yang dimiliki manusia ya. Nanti Ananda akan menikah, insya Allah akan menikah, jadi tahu istilahnya apa saja sih misalkan penyakit-penyakit yang terjadi. Jadi kita bisa menghindari agar tidak ada penyakit di sistem reproduksi ini. Nah, kemudian di sini ada proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi ini ketika ovum matang, ovum akan dikeluarkan dari ovarium. Nah, jadi di sini ketika ovum di sini atau sel telur, nah, jadi tempat memproduksi sel telur dari ovarium. Ketika ovum itu matang dan akan menuju ke uterus. Nah, uterus tadi, nah sini uterus. Nah, kemudian dia akan proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut ovulasi. Jadi sudah matang sel telurnya. Nah, kemudian sel telur itu berjalan ke uterus. Nah, jika bertemu dengan sperma, artinya dibuahi, kawin, melalui proses kawin, akan bertemu di tuba fallopi atau saluran telur dan dibuahi oleh sperma. Jadi proses pembuahan sperma ini dinamakan dengan fertilisasi. Jadi kalau yang ditanya fertilisasi itu apa? Jadi proses pembuahan ovum oleh sperma terjadinya di tuba fallopi. Ya. Jadi ovumnya matang, spermanya matang, jadi bisa menghasilkan keturunan. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di sini ada prosesnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini membelah ya. Jadi misalkan embrio itu, jadi hasil pembuahan ovum oleh sperma kan disebut ovulasi. Kemudian zigot akan bertemu, membelah, mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut fertilisasi. Tadi kan ovulasi, kemudian fertilisasi, kemudian setelah hari ke-12, jadi setelah bertemunya sel sperma dan sel telur ovum itu, nah setelah menyatunya itu, kemudian 12 hari setelah hal itu terjadi, maka akan terbentuk lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ketika bagian tersebut akan membelah menjadi tubuh manusia. Jadi ini seperti yang digambar, jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya. Nah, itu adalah proses pembelahan di dalam embrio. Nah, jadi ini embrio itu kan tadi sel telur, kemudian ketemu dengan sperma menjadi zigot. Nah, nanti menjadi zigot, dari zigot itu akan membelah jadi sel-sel makin banyak. Nah, tadi ektodermis, endodermis, dan
grastula. Nah, ini yang susunan yang ada di embrio ya. Nah, jadi membelah. Jadi kenapa dari satu tetes sperma itu bisa jadi bayi gitu? Itu karena sperma kemudian bertemu ovum menjadi zigot, kemudian jadi embrio, membelah, mengganda, jadilah bayi. Dan ketiga tadi lapisan tadi, endodermis, ektodermis, dan gastrula itu akan terus membelah dan menjadi tubuh manusia. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, kemudian di sini kita belajar juga. Ini afwan, ada kesalahan. Ini bukan pertumbuhan dan perkembangan embrio, tapi penyakit yang terjadi di sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonore. Gonore ini kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini kencing nanah ini terjadi di wanita, keluar nanah dari vagina dan saluran urin, tidak muncul gejala pada beberapa wanita. Kemudian pria, keluar nanah pada penis dan saluran urin. Jadi mengerikan sekali ya penyakitnya. Nah, ini masalahnya karena apa nih? Kebersihan, atau bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Pria infeksi pada testis. Nah, jadi ini masalahnya itu kebersihan. Biasanya yang kurang, misalkan yang jarang menjaga kebersihan sistem reproduksinya, kebersihan luar sistem reproduksinya, ini akan berpotensi adanya penyakit kencing nanah ini. Nauzubillah min dalik ya. Kemudian ada chlamydiatis, penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, seperti gonore, tidak tampak gejala 70% pada wanita dan 10% pria. Ini gejalanya tidak nampak nih, tapi gejalanya hampir sama dengan gonore, chlamydiatis ini. Nah, kalau wanita disebabkan kebersihan, bermasalah pada saat kehamilan, pria juga masalah kebersihan. Jadi kebersihan, sekali lagi, kebersihan sistem reproduksi itu menjadi sangat penting sekali dalam menjaga agar kita tidak terkena penyakit kelamin ya. Kemudian ada sipilis atau raja singa, penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Nah, ini tanda-tandanya luka pada vagina atau penis. Nah, kemudian masalahnya melalui ibu hamil dapat ditularkan kepada fetusnya ya. Fetus itu kayak embrio. Nah, lebih ke jabang bayi lah istilahnya, kepada fetusnya. Ya, jadi dapat menular istilahnya. Makanya kalau menikah itu biasanya dites dulu kesehatannya gitu, harus ada surat sehat. Kenapa hal itu terjadi? Ya untuk meminimalisir adanya penyakit kelamin. Ada juga tuh penyakit yang disebabkan virus, kan ini bakteri. Ada juga yang nama AIDS oleh HIV, human immunovirus. Jadi virus yang salah satu penyebabnya itu karena gonta-ganti pasangan, kemudian pemakaian jarum suntik, misalkan dengan orang yang mengidap AIDS, kemudian juga transfusi darah juga dengan orang yang mengidap AIDS itu. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu diserang. Nah, tapi asal mulanya itu salah satunya dari itu interaksi di sistem reproduksinya, tapi salah satunya sudah terkena. Jadi istilahnya kita menjaga, istilahnya kan kalau di Al-Quran harus bisa pandai-pandai menjaga kemaluan ya, istilahnya menjaga sistem reproduksi. Nah ya karena Al-Quran memerintahkan seperti itu, jadi kita juga tahu ternyata banyak penyakit juga di sini yang disebabkan karena berzina seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian
Di sini juga penyakit lain, ada herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Nah, jadi luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombol di atas permukaan kulit. Kemudian masalahnya juga bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Kemudian yang terakhir ada kandidiatis atau keputihan. Biasanya kalau wanita saya keputihan tuh, biasanya itu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Jadi yang menyebabkan penyakit itu bisa dari virus, bakteri, bisa dari jamur juga. Infeksi pada dinding vagina, kurang menjaga kebersihan. Ya, rata-rata penyakitnya itu karena kurang menjaga kebersihan ya. Jadi Ananda harus pandai menjaga kebersihan sistem reproduksi masing-masing ya. Nah, gimana sih cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi? Nah, ini beberapa hal yang Bapak kumpulkan. Yang pertama itu menjaga kesehatan organ reproduksi bagian luar ya. Bagian luar istilahnya yang kelihatan itu dengan membersihkan, mandi atau istilahnya ya dibersihkan lah, jangan sampai bau atau ada penyakit gitu kan. Kemudian menjaga makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang halal, steril, bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Ya, ini makanan juga penting ya dalam menjaga sistem reproduksi. Kemudian tidak mengenakan celana yang terlalu ketat. Nah, ini juga jadi kasihan kan Mr. P sama Mr. V-nya itu alat sistem reproduksi kalian itu akan terjadi peradangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan menggunakan celana yang terlalu ketat atau rok yang terlalu ketat misalkan. Nah, kemudian mengenakan pakaian berbahan katun dan dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu bakteri dan virus pada sistem reproduksi ya. Ya, istilahnya kenapa misalkan celana dalam itu terbuat dari katun ya, tujuannya untuk menyerap keringat agar tidak lembab dan memicu bakteri pada sistem reproduksi. Kemudian tidak menjalin hubungan di luar pernikahan dan ganti-ganti pasangan tentu saja, serta menjauhi penggunaan narkoba ini untuk mencegah penyakit-penyakit terutama yang terkenal itu AIDS ya. Kemudian menghindari pernikahan dini, sehingga menunjang kematian sistem reproduksi. Nah, ini kenapa pernikahan itu harus misalkan dewasa itulah sekitar ya udah balik, tapi ya nggak ada istilahnya udah dewasa, maksudnya udah matang sistem reproduksinya, kayak spermanya udah matang, ovumnya juga udah matang. Jadi kenapa hal ini penting? Karena misalkan kayak anak cacat atau bukan anak cacat, maksudnya anak yang keterbelakangan itu rata-rata bisa potensinya besar karena pernikahan dini gitu kan, atau meninggalnya istri saat melahirkan itu karena pernikahan dini juga banyak hal itu terjadi. Jadi ketika kita matang, ketika kita sudah dewasa, sudah balik, istilahnya balik secara akal juga ya, kita sudah dibolehkan menikah gitu. Tapi kalau waktu masih kecil sebaiknya tidak, agar istilahnya keturunan yang dihasilkan pun istilahnya tidak cacat ya gitu, tidak terbelakang. Ya, mungkin sekian dari Bapak rangkumannya. Jangan lupa dikumpulkan. Jika ada pertanyaan boleh di WhatsApp. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Bapak mengingatkan kembali kita agar senantiasa menjaga kemaluan atau sistem reproduksi kita agar kita dapat menghasilkan keturunan yang bermanfaat, yang sehat ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.